1. Perhatikan tabel berikut. Sebab-sebab Nabi hijrah ke Taif. 1. Pembelaan Abu Lahab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ada harapan saudara di Taif yang melindungi. 3. Wafat istri dan paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Tekanan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Dari tabel di atas yang merupakan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif ditunjukkan dengan nomor titik-titik A, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, dan 3, C, 1, 2, dan 4, D, 1, 3, dan 4. Jawabannya A, 2, 3, dan 4. 2. Perhatikan tabel berikut. 1. Terkenal tanahnya yang subur dan udara yang sejuk. 2. Terletak di sebelah barat kota Mekah. 3. Penduduknya terdiri dari Bani Ahlaf dan Bani Malik. 4. Kinanah adalah saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan pernyataan kota Taif ditunjukkan dengan nomor titik-titik A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawabannya B, 1, 3, dan 4. 3. Begitu sedihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal wafat istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam. Istri dan paman beliau yang dimaksud adalah A. Aisyah dan Abu Lahab, B. Aisyah dan Abu Jahal, C. Khadijah dan Abu Thalib, D. Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Jawabannya C. Khadijah dan Abu Thalib. 4. Karena kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mendalam, maka tahun wafatnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya disebut dengan tahun titik-titik A. Barokah, B. Kematian, C. Gajah, D. Ummul Huzn. Jawabannya D. Ummul Huzn. 5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif ditemani oleh budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak dengan berjalan kaki. Beliau bernama titik-titik A. Zaid bin Harithah, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar, D. Utsman bin Affan. Jawabannya A. Zaid bin Harithah. 6. Mendengar ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Taif marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Taif adalah A. Tinggi hati, B. Marah, C. Tabah, D. Putus asa. Jawabannya C. Tabah. 7. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj diteruskan dari Masjidil Aqsa menuju ke titik-titik A. Sidratul Muntaha, B. Masjidil Haram, C. Baitul Maqdis, D. Bukit Tursina. Jawabannya A. Sidratul Muntaha. 8. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa nabi. Di antaranya di langit ketiga, beliau bertemu dengan titik-titik A. Nabi Musa, B. Nabi Yusuf, C. Nabi Idris, D. Nabi Ibrahim. Jawabannya B. Nabi Yusuf. 9. Berikut ini yang menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan sholat fardu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Malaikat Jibril, B. Nabi Musa, C. Nabi Ibrahim, D. Nabi Yusuf. Jawabannya B. Nabi Musa. 10. Setelah ditinggal wafat paman dan istrinya, Nabi Muhammad SAW kemudian di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk titik-titik. A. Diangkat menjadi nabi. B. Menjadi pesuruhnya. C. Membaiatnya. D. Menghiburnya. Jawabannya D. Menghiburnya. 11. Kebesaran dan kekuasaan manusia belum ada nilainya sedikitpun jika dibandingkan dengan kebesaran titik-titik. A. Allah subhanahu wa ta'ala. B. Malaikat. C. Rasul. D. Nabi. Jawabannya A. Allah subhanahu wa ta'ala. 12. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering titik-titik. A. Melakukan zina. B. Menghardik anak yatim. C. Melawan orang tua. D. Melakukan riba. Jawabannya A. Melakukan zina. 13. Siapapun yang melaksanakan sholat secara tertib dan tepat waktu, sesungguhnya ia telah menegakkan titik-titik. A. Agamanya. B. Dunianya. C. Kemauannya. D. Keinginannya. Jawabannya A. Agamanya. 14. Mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah tujuan dari pertemuan kepala-kepala suku Quraisy yang bertempat di titik-titik. A. Darun Hikmah. B. Darun Nadwah. C. Darun Makmur. D. Darun Marwah. Jawabannya B. Darun Nadwah. 15. Yang mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW secepatnya dibunuh oleh 5 orang pemuda yang gagah perkasa adalah A. Abu Lahab. B. Abu Ammar. C. Abu Jahal. D. Abu Bakar. Jawabannya C. Abu Jahal. 16. Sesudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib, Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah titik-titik. A. Abu Bakar. B. Ali bin Abi Thalib. C. Amir bin Fatimah. D. Abdullah bin Urid. Jawabannya A. Abu Bakar. 17. Putra Abu Bakar yang diberi tugas untuk mendengarkan komentar orang-orang Quraisy tentang kepergian Rasulullah adalah A. Aisyah. B. Asma. C. Al-Quswa. D. Abdullah. Jawabannya D. Abdullah. 18. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa, yang kitab sucinya adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah titik-titik yang dianggapnya Tuhan. A. Bulan. B. Matahari. C. Patung sapi. D. Gunung. Jawabannya C. Patung sapi. 19. Kota Yasrib yang letaknya strategis membuat orang-orang ingin tinggal menetap di dalamnya, sehingga penduduk Yasrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mereka adalah bangsa Arab Yaman yang terkenal dengan suku titik-titik. A. Khazraj dan Yahudi. B. Aus dan Israel. C. Yahudi dan Nasrani. D. Aus dan Khazraj. Jawabannya D. Aus dan Khazraj. 20. Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di titik-titik. A. Gua Sur. B. Gua Hiro. C. Jabal Nur. D. Jabal Rahmah. Jawabannya A. Gua Sur. 21. Perhatikan pernyataan dalam tabel. 1. Berasal dari wilayah utara. 2. Mereka menghindar dari kerajaan Romawi. 3. Terkenal sebagai bangsa pemberontak. 4. Negerinya dilanda bencana alam. Pernyataan di atas yang sesuai dengan kedatangan bangsa Yahudi ke Yasrib adalah nomor titik-titik.
A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 22. Perhatikan pernyataan dalam tabel. 1. Kedatangannya di Yasrib pada tahun 300 Masehi. 2. Kedatangannya di Yasrib karena bencana alam. 3. Mengadakan pemberontakan dengan bangsa Romawi. 4. Konflik yang berkepanjangan di negara asal. Pernyataan di atas yang sesuai dengan kedatangan bangsa Arab ke Yasrib adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya B. 1, 2, dan 4. 23. Bangsa Yahudi dan Arab pada awalnya hidup berdampingan di Yasrib. Kemudian mereka sering bertengkar. Yang menyebabkan mereka bertengkar adalah A. Terjadi perebutan daerah kekuasaan. B. Bangsa Arab tidak mau mengalah. C. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sombong. D. Bangsa Arab tidak bisa bersikap adil. Jawabannya A. Terjadi perebutan daerah kekuasaan. 24. Cermati tabel berikut. Kepercayaan masyarakat Yasrib. 1. Agama Yahudi. 2. Agama Nasrani. 3. Kepercayaan kepada benda-benda. 4. Agama Ibrahim. Dari tabel di atas, yang merupakan kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 2, 3, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 2, dan 3. Jawabannya D. 1, 2, dan 3. 25. Cermati tabel berikut. Kondisi sosial masyarakat Yasrib. 1. Suku Aus dan Khazraj berasal dari Yaman. 2. Kabilah Huraizoh mendiami wilayah Mekah. 3. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah. 4. Suku Aus dan Khazraj adalah suku yang saling bermusuhan. Dari tabel di atas, yang merupakan kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya A. 1, 3, dan 4. 26. Cermati tabel berikut. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib. 1. Yasrib berada di tempat tidak strategis jalur perdagangan. 2. Yasrib merupakan daerah yang subur. 3. Perkebunan kurma merupakan mata pencaharian di Yasrib. 4. Di Yasrib banyak terdapat pasar untuk berjual beli. Dari tabel di atas, yang merupakan kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya C. 2, 3, dan 4. 27. Dalam perjanjian Baitul Aqobah pertama, kaum muslimin mempunyai janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Janji setia tersebut adalah A. Tidak menyekutukan Allah SWT, tidak berzina, dan secepatnya ke Yasrib. B. Tidak menyekutukan Allah SWT, setia kepada Nabi, dan tidak berzina. C. Setia kepada Nabi, tidak berzina, dan hijrah ke Yasrib. D. Setia kepada Nabi, tidak menyekutukan Allah,
dan hijrah ke Yasrib? Jawabannya B. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia kepada Nabi, dan tidak berzina. 28. Perhatikan tabel berikut sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. 3. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. 4. Yasrib merupakan jalur strategis dalam perdagangan. Dari tabel di atas yang merupakan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib ditunjukkan dengan nomor titik-titik: A. 2, 3, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya C. 1, 2, dan 3. 29. Dalam perjanjian Baitul Aqobah kedua terdapat 12 orang yang mengikutinya. Ke-12 orang tersebut diantaranya adalah A. Sa'ad bin Rabi, As'ad bin Zurarah, dan Bilal. B. As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, dan Abdullah bin Rawahah. C. Bilal, Abdul Alal bin Amr, dan Sa'ad bin Rabi. D. Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, dan Bilal. Jawabannya B. As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, dan Abdullah bin Rawahah. 30. Baitul Aqobah kedua terdiri dari janji setia dan kesanggupan mereka. Di antaranya adalah A. Menafkahkan harta, mentaati Nabi, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. B. Mentaati Nabi, tetap tabah, dan menunggu Nabi hijrah ke Yasrib. C. Menunggu Nabi hijrah ke Yasrib, menafkahkan harta, dan tetap tabah. D. Amar ma'ruf nahi mungkar, mentaati Nabi, dan menunggu Nabi hijrah ke Yasrib. Jawabannya A. Menafkahkan harta, mentaati Nabi, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Bagaimana tanggapan penduduk Taif ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah? Jelaskan. Mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW seketika itu mereka marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kasar. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. 2. Bagaimana tanggapan masyarakat Mekah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Jelaskan. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita bohong. 3. Kepala-kepala suku Quraisy pada hari Sabtu akhir bulan Shafar tahun ke-13 dari kenabian berkumpul untuk mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka bersikap demikian? Jelaskan. Kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke Yasrib. Melihat gejala ini, kaum kafir Quraisy merasa khawatir jika kota Yasrib akan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat menghadapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melaksanakan hijrah. 4. Setelah gagal menangkap Nabi Muhammad SAW di rumahnya, kaum kafir Quraisy terus berusaha tanpa lelah untuk menangkap Rasulullah SAW. Sebutkan upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi ancaman kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Yasrib. 1.
1. Bersembunyi di Gua Sur. 2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyamar sebagai penunjuk jalan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran Suraqah. 5. Kaum muslimin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya melaksanakan hijrah dari Mekah ke Yasrib. Apa sebab-sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya hijrah ke Yasrib? Jelaskan. Sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib adalah: 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. 3. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. 4. Permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Yasrib.